Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembelajaran kita di sesi kedua pada hari pertama mengetahui kepribadian dan karakter melalui tulisan tangan. Ya, hari ini kita pelajari ya apa yang Carl Gustav Jung berikan untuk dunia psikologi. Ya, oke. Carl Gustav Jung ini memberikan hadiah ya kepada kita semua ya di eh, cabang ilmu psikologi ya. Hampir semua kita menjadikan ini sebagai apa namanya tren ya dalam topik pembicaraan. Bahkan Gen Z ya ini menjadikan ini sebagai bahan candaan ya, padahal Gen Z itu eh, salah begitu mengartikannya. Dan kayaknya seneng banget atau bangga banget ketika menyebut dirinya introvert. Gitu ya. Wah, gue mah introvert. Hampir semua orang Gen Z ya terutama mengaku-ngaku dirinya adalah seorang yang introvert. Padahal enggak. Nah, oke. Kita harus pelajari malam ini adalah pengertian introvert, extrovert, dan ambivert ya. Dan ciri-cirinya. Ini ya kalau di dalam ilmu apa namanya Ayurveda ya, Ayurveda kita mengetahui ada Kapha, Pitta, dan Vata ya. Kalau di dalam ilmu TCM kita tahu ada ciao atas, ciao tengah, ciao bawah ya. Atas ya logik, logika, tengah hasrat, bawah energi ya. Oke, kita akan apa namanya? Ternyata ya Carl Jung mendapatkan itu ya dari ilmu klasik. Ya. Jadi istilah introvert, extrovert, dan ambivert pertama kalinya dipopulerkan oleh seorang psikolog terkenal ya dari Swiss, psikolog yang bernama Carl Gustav Jung atau C.G. Jung. Ini mengungkapkan bahwa konsep dan tolak ukur utama untuk melakukan analisa psikologi terhadap seseorang adalah dengan meneliti sifat individual mereka. Ya, pada dasarnya setiap orang memiliki sisi introvert dan extrovert di dalam kepribadian mereka masing-masing, akan tetapi salah satu sisi akan muncul lebih dominan dalam karakter orang tersebut. Jadi yang harus difahami oleh teman-teman, bukan seseorang itu terlahir introvert, bukan seseorang itu terlahir extrovert, enggak. Ya, itu turun naik, ya. Ya, jadi setiap orang itu bisa introvertnya naik, ya, ekstrovertnya turun, ya. Introvert ekstrovertnya naik, introvertnya turun, gitu ya. Jadi setiap orang ada di dalam kepribadiannya sisi introvert dan ekstrovert. Tetapi akan muncul salah satu sisi yang dominan. Ya nggak mungkin ketika dia jadi introvert, ekstrovertnya ada, begitu itu maksudnya. Ya, nggak mungkin ketika dia jadi ekstrovert, introvertnya ada, ya nggak mungkin. Ya, pasti salah satu harus memilih yang mana menguasai orang tersebut. Ya, tetapi introvert, ekstrovert, ya dan ambivert ini turun naik pada diri seseorang ini ada, ya. Apakah introvert? Jadi kita harus tahu dulu, banyak di luar sana itu introvert itu salah, gitu ya. Jadi introvert adalah seseorang yang memiliki orientasi subjektif secara mental dalam menjalankan kehidupannya. Saya ulangi lagi, introvert adalah seseorang yang memiliki orientasi subjektif. Jadi orientasinya subjektif secara mental dalam menjalankan kehidupannya. Kepribadian introvert cenderung menyukai kondisi yang tenang. Ya, jadi orang yang ketika introvert ini cenderung menyukai kondisi yang tenang, senang menyendiri, reflektif terhadap apa yang mereka lakukan. Ya, jadi orangnya cenderung banyak muhasabah, banyak mikir. Ya, ketika apa yang mau dia lakukan tuh dia pikir dulu begitu ya.
mereka cenderung untuk menjauhi interaksi dengan hal-hal yang baru yang mereka lakukan. Ya, jadi mereka tipenya tipe zona nyaman. Ya, artinya tipe zona nyaman apa? Mereka nggak mau melakukan hal-hal yang baru. Ya, mereka tipe yang konservatif biasanya. Apa itu konservatif? Mereka menyukai metode-metode lama atau mereka menyukai metode-metode yang biasanya mereka sudah apa lakukan. Ya, misalnya saya suka makan bakso di sini, dari bakso di sini enak, bakso di luar sana saya nggak mau tahu. Saya biasanya makan bakso di sini yang enak. Itu introvert. Ya, mereka memiliki kecenderungan untuk menjauhi interaksi dengan hal-hal yang baru. Ya, tadi seperti saya jelaskan tadi. Ya, jadi jangan paksakan seorang introvert ya, yang lagi introvert ini untuk apa melakukan interaksi hal-hal yang baru. Jangan paksakan. Ya, seseorang introvert sangat senang untuk melakukan aktivitas yang bersifat soliter. Perhatikan ini. Makanya saya selalu katakan bahwa terapis itu adalah orang introvert baiknya. Ya, kenapa? Ya, eh, terapis itu kalau masih ada terapis yang senang melakukan pekerjaan berdua, bertiga, ya, berarti dia bukan eh, aneh begitu ya, aneh. Makanya selalu saya katakan seorang konsultan, seorang terapis itu baiknya introvert, baiknya. Oke. Kenapa? Karena dia melakukan sendirian tanpa bantuan orang lain. Kalau dibantu terganggu. Ya, orang introvert itu kalau dibantu justru terganggu. Saya ulangi lagi. Ya, misalnya apa? Ya, dia sukanya nulis. Ya, dia sukanya baca. Dia sukanya mengoperasikan komputer. Dia sukanya, kalau ini kan saya nulis ini tahun 2010-an ya, jadi masih mengoperasikan komputer ya. Zaman sekarang berarti dia suka mengoperasikan handphonenya, gawainya, ya, atau smartphone-nya, ya, game, begitu. Menonton film, memancing, dan lain sebagainya. Ya. Perhatikan di sini, banyak dari seniman komposer lagu, penulis novel, atau penemu, ya penemu, ya. Ini biasanya memiliki kepribadian introvert. Ya, kita tahu penemu ya paling ringan tuh kemarin saya nonton film Adidas versus Puma. Wah keren tuh film tuh. Adidas versus Puma ini teman-teman mau tahu nggak Adidas versus Puma itu sebenarnya kakak beradik. Si Adidasnya itu ya yang berdasarkan Adi Dassler namanya. Adi Dassler. Eddie Dassler inilah yang penemu sepatu Adidas gitu. Nah, sedangkan kakaknya ini seorang marketing. Nah, ini kalau misalnya mau mengetahui introvert dan extrovert, tonton tuh Adidas versus Puma. Ya. Jadi si Adidaslernya itu yang menemukan ya, sepatu Adidas. Nah, karena perbedaan karakter, perbedaan kepribadian gitu ya, maka dia pecah ya. Akhirnya si kakaknya buat yang namanya pabrikan baru sepatu yang namanya Puma ya. Nah, si Adidas lah penemunya. Ya, jadi jangan salah gini. Wah, kok orang introvert nggak bagus dong Sifu? Siapa kata siapa nggak bagus? Kalau nggak ada orang introvert nggak bakal muncul ketemu, nggak bakal mungkin ketemu neon ya, nggak bakal mungkin ketemu LED ya, nggak bakal mungkin ketemu Facebook. Nah, Mark Zuckerberg itu kan adalah introvert ya. Oke, mereka lebih menyukai menikmati waktu yang dihabiskan sendirian karena menurut mereka sendirian adalah hal yang menyenangkan gitu ya. Selain itu, introvert juga memiliki kemampuan yang sangat baik dalam melakukan analisa hal-hal yang rumit. Kelebihan ada orang introvert adalah dia mampu menganalisa hal-hal yang rumit. Mereka lebih mudah berkonsentrasi saat memecahkan masalah, ya, dibandingkan orang ekstro. Ya, orang ekstro itu susah konsentrasi, ya, memecahkan masalah susah. Ya, kenapa dia memang tidak terlahir untuk menganalisa ya, orang ekstro. Apakah sifat pemalu juga termasuk di dalam introvert? Nah, enggak, salah. Ya, banyak orang introvert yang bisa bicara di depan umum, ya. Mark Zuckerberg itu jago dalam public speaking,
Ya. Einstein, Einstein jago ketika berbicara di depan apa orang banyak, ya, ketika menerangkan teori apa namanya eh, probabilitasnya I sama dengan MC kuadrat itu, ya, di depan para ilmuwan yang lain, ya. Jadi salah ya kalau seorang introvert adalah orang yang pemalu, itu salah. Karena orang yang introvert lebih senang untuk melakukan kegiatan sosial mereka sendiri, nah, tetapi mereka tidak segan untuk melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Sedangkan orang yang pemalu, mereka merasa berat atau segan untuk melakukan interaksi sosial, terutama dengan orang-orang yang tidak mereka kenal, walau tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang introvert itu pemalu. Ya. Nah, jadi kepribadian introvert, ya, satu, ada 10, ya, di sini kita bisa pelajari orang introvert itu pendiam dan suka menyendiri. Introvert tidak menyukai pembicaraan yang ringan. Ya, introvert cenderung orang yang bosenan kalau dengar omongan yang itu-itu aja. Gitu. Oh, kamu kok nggak dengerin aku? Iya, aku udah tahu. Gak usah jelasin terus, gitu kan gitu. Ya. Introvert tidak menyukai dering handphone. Ya. Orang yang introvert biasanya handphonenya, ya kalau Anda masih handphonenya masih berdering, ya, atau Anda mohon maaf kalau misalnya nelpon itu harus saja diangkat, nah itu Anda bukan introvert. Eh, Anda bukan introvert. Seorang introvert itu harus ditanya dulu, eh, can I speak with you? Ya, gitu kan. Apakah aku boleh ngomong sama kamu? Apakah kamu punya waktu? Nah, gitu. Itu orang introvert. Ya, orang introvert itu akan nyebel banget kalau misalnya dia lagi asik-asik nonton YouTube atau lagi asik-asik nonton lagi baca begitu, ada handphone berdering, ya, atau dia lagi kerja ada handphone berdering, itu sangat sebel banget, ya. Introvert tidak langsung membelas pasan dari seseorang, jadi jangan harapkan seorang introvert, ya. Jadi kalau di TikTok kan lagi musim, ya, wah, aktif tapi chat nggak dibalas, seakan-akan tidak cinta. Enggak, kenali dulu siapa yang Anda cintai, gitu. Kenali dulu siapa yang Anda cintai. Kalau yang Anda cintai seorang yang introvert, ya, dia bisa saja membalas pesan Anda itu ketika dia sedang luang. Ya. Tuh. Loh, Sifu, kalau lagi keadaannya darurat gimana? Bagi orang introvert itu nggak perlu handphone. Orang introvert itu hidup di masa lampau. Nah, itu harus diperhatikan. Orang introvert itu hidup di masa lampau, di mana masih sistem surat menyurat, masih sistem telegram. Kapanpun surat itu datang bisa jadi dia baca pun itu sejam setelahnya ketika dia sudah santai. Ya, gitu ya. Kalau dulu kan zaman surat menyurat begitu ada Pak Pos datang, dan si surat itu pun masih ditaruh saja dulu sama orang introvert. Nanti kalau misalnya ada jam baca surat, walaupun itu keluarganya mau mati, ya sekalipun ya, walaupun itu telegram. Nah, itu introvert, ya. Introvert merasa keramaian membuatnya gila. Ya, makanya mohon maaf, kenali dulu suami Anda. Loh, kok kamu nggak nyaman banget aku bawa pergi? Ada bahasa yang kayak gitu. Kok kamu nggak nyaman banget aku bawa pergi? Iya, Anda nggak kenal siapa suami Anda. Suami Anda orang yang tidak nyaman di keramaian. Kan gitu, itu introvert. Introvert lebih nyaman untuk hangout dengan sedikit orang. Ya, dia bisa hangout tapi dengan orang yang dia cintai atau orang yang dia kenal. Introvert suka mengamati keadaan sekitar dengan sangat cermat, ya, karena dia adalah seorang penganalisa yang baik. Introvert cenderung suka menulis, ya, cenderung suka menulis. Introvert cukup jago dalam menebak karakter orang. Nah, perhatikan ini. Introvert cukup jago dalam menebak karakter orang. Ya, perhatikan. Jangan menganggap orang yang introvert itu tertutup. Orang yang introvert itu penganalisa yang baik loh. Ya, arahkan dia jadi seorang pembaca karakter. Introvert akan banyak berpikir sebelum berbicara. Oke, makanya orang introvert itu mendem.
Ya, gitu. Lanjut, fakta menarik buat kamu yang seorang introvert. Fakta menemukan bahwa tipe introvert lebih banyak melakukan dialog dalam diri sendiri jika dengan tipe yang sebaliknya yaitu ekstrovert. Orang introvert lebih suka memikirkan gagasan yang tersimpan di memori dan dalam benak mereka sendiri, sehingga kegiatan seperti meneliti, membaca, atau menulis dapat lebih menarik perhatian seseorang dengan sifat introvert. Sementara itu, orang ekstrovert merasa perlu berdiskusi dengan orang lain untuk menemukan gagasan. Jika kita merasa memiliki sifat introvert, jangan malu dan tidak perlu menutup-nutupi. Nikmati tipe kepribadian kamu dan kembangkanlah ke arah yang positif. Nikmati jadi seorang introvert itu bagus kok. Ya. Oke, lakukan hal-hal yang menurut kita menarik orang introvert ya. Misalnya nulis, lukis, ngegame, menata dekorasi. Pokoknya hal-hal yang bau seni, hal-hal yang membuat kreasi-kreasi. Ya, mendalami suatu hal hingga kamu menjadi ahli dalam bidang tersebut. Misalnya, latih skill, ya, apakah dia tertarik pada dunia jahit-menjahit, apakah dia desain, apakah dia penggambar manga misalnya, ya. Ya, kamu cukup berpeluang menjadi seorang yang ahli dalam satu hal yang spesifik. Jadi introvert itu pasti ahli tapi dalam hal yang spesifik. Upayakan untuk melakukan percakapan kecil dengan beberapa orang. Sedikit-sedikit kamu perlu belajar bekerja secara kelompok dan nikmati. Ya, artinya jangan sampai jadi penyendiri banget. Lakukan interaksi sederhana seperti menyapa orang dengan kontak mata yang baik, berbicara di depan banyak orang. Hal ini merupakan penyaluran energi yang sangat efisien bagi seorang introvert. Sesekali waktu luangkan untuk diri sendiri. Oke, orang introvert itu perlu meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang nggak difahami. Ini yang nggak dipahami. Artinya begini, ya. Saya selalu katakan buat yang misalnya di pondok pesantren begitu, ya mohon maaf nih, ya. Kalau buat yang sekolah di pondok pesantren itu kan aturan waktunya ketat dan dia harus selalu berkomuni, artinya selalu berjamaah begitu dengan banyak teman. Anak yang introvert ini bakal akan lebih stres. Ya, bisa jadi korban bully karena apa? Dia penyendiri nih, kita harus rundung. Ini bahayanya. Ya. Nah, kegiatan ini berguna sebagai upaya menyegarkan diri dan kepenatan. Oke, apakah ekstrovert? Nah, sekarang kita bahas ekstro. Ya. Ekstro ini adalah kebalikan daripada intro. Ya, jika intro lebih senang menyendiri, maka seorang ekstro lebih menyukai lingkungan yang interaktif. Ya, dia senang jamaah, dia senang kumpulan, ya, dia senang arisan, dia senang ngobrol-ngobrol. Mereka cukup antusias dalam hal baru dan senang bergaul. Hal itu disebabkan karena seorang ekstro lebih didominasi dengan sifat, kondisi, atau kebiasaan yang menyenangkan dari luar diri mereka sendiri. Bagi mereka, aktivitas sosial, interaksi dengan orang lain, tukar informasi dengan banyak orang, senang bergaul adalah hal yang menyenangkan. Sebaliknya, jika mereka berada dalam keadaan sendiri, bagi mereka adalah sesuatu yang membosankan. Jika kita selalu bersemangat, ketika teman kita mengajak main, ngajak kumpul, ngajak arisan, ya berarti kepribadian kita ekstro. Seorang ekstro cenderung menjadi lebih semangat untuk melakukan banyak hal jika mereka berada di lingkungan yang interaktif. Seorang ekstro biasanya adalah seorang icebreaker atau pencair suasana. Beda dengan intro. Ya kalau intro, kalau ngumpul ya cenderung diam. Tetapi kalau ekstro, ya wah rame tuh. Bisa bikin kegaduhan, bisa bikin ketawa, bisa bikin semangat, begitu ya. Mereka yang ekstro biasanya lebih bisa menyesuaikan diri dan bekerja sama dengan baik dalam sebuah komunitas atau organisasi sosial, ya. Cirinya ada 10 lagi, ya kalau intro ada 10, ekstro ada 10. Ciri yang pertama dari ekstro adalah dia antusias. Orangnya semangat, energinya tinggi, ya. Senang berinteraksi, senang bersosialisasi, senang ngobrol, mudah dalam bergaul, ya. Tidak perlu milih kata, tidak perlu milih kalimat, ya. Tentu saja
kalimat-kalimat yang dipakai adalah kalimat-kalimat yang gaul, ya, sesuai dengan tempat bermukim, begitu. Ketika di Jaksel dia jadi anak Jaksel, ketika di Depok dia jadi anak Depok, begitu ya. Beda kan Jaksel sama Depok ya. Oke, cenderung spontan dalam bertindak ya, cenderung spontan dalam berbicara. Asik aja ngomong, dia tahu ya, sesuai di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung begitu. Pandai mencairkan suasana, menyukai popularitas ya, orang ekstro senang ya kalau misalnya dianggap jadi pusat perhatian begitu, senang jadi pembicara daripada pendengar ya dibandingkan intro. Nah ini kalau intro kebalikan ya, intro itu lebih senang jadi pendengar, lebih senang jadi pemerhati. Nah, tapi kalau ekstro lebih senang jadi pembicara. Oke, ekstro selalu tampil percaya diri. Ekstro terkesan sigap dan tegas. Nah, kemudian senang bekerja kelompok dan tidak suka sendirian, ya berbeda. Ya, kalau introvert itu senang kerjaannya nggak diganggu. Gua suka ngelukis, gua pengen buat karya, gua lagi terapi pasien gua lagi dengerin musik, gua lagi nonton film. Nah, itu intro. Ya. Tapi kalau ekstro, dia nggak peduli sama filmnya, dia nggak peduli sama musiknya, dia nggak peduli sama bacaannya. Yang dia peduli adalah, kita ngumpul di perpustakaan yuk, ayo, ya. Kita nonton film yuk, ayo. Dia nggak peduli sama filmnya. Yang dia peduli adalah kadang-kadang saya ngetes orang ekstro ini adalah gampang banget. Kita nonton film yuk, yuk. Film yang bagus apa? Misalnya film yang bagus sebutin ini. Ah, enggak ah. Kita lagi pengen nonton film yang ini. Nah, dia langsung bisa ngalah tuh. Karena dia nggak penting filmnya. Dia yang lebih penting itu adalah teman-temannya. Gitu ya. Oke, apa tadi extro dan intro ya. Sekarang MB. MB ya dari kata ambience ya. Extro itu cenderung di bawah, intro cenderung di atas, atau intro cenderung di kiri, extro cenderung di kanan. Nah, MB itu berarti ada di tengah ya. MB ini adalah kepribadian yang istimewa. Ia adalah seorang introvert dan juga bisa menjadi extrovert dan juga kebalikannya ya. Ada seseorang yang terlahir langsung dengan kepribadian ambivert. Umumnya seorang ambivert lebih cenderung mendominasi dari kelemahan introvert dan extrovert ya. Namun seiring bertambahnya usia, banyaknya proses kehidupan yang seseorang lewati, seseorang ambivert akan bisa mengendalikan potensi dan kelebihan yang ada pada diri mereka. Maksudnya gimana? Orang itu terlahirnya karakternya, jadi teman-teman harus tahu bedanya karakter dan kejiwaan ya. Kalau karakter itu adalah tabiat dasar, kejiwaan itu adalah hal yang saat itu terjadi. Oke. Kalau karakter itu adalah yin-nya, ya, kalau tabiat, kalau kejiwaan itu adalah yang-nya, gitu ya. Oke, perhatikan lagi. Maksud saya gimana, ya? Introvert dan extrovert itu adalah karakter, ya. Tetapi tadi saya katakan bisa turun naik, ya, karena tidak semua orang punya jiwa introvert dan extrovert di dalam dirinya. Itu penjelasan saya di awal tadi. Oke. Berdasarkan apakah itu akademiknya, lingkungannya, pekerjaannya, orang-orang yang apa yang dia ada di komunitasnya, begitu, orang ini bisa berubah, ya, tetapi tidak menyeberang. Introvert akan menjadi ambivert, extrovert akan menjadi ambivert. Misalnya gini, saya yang seorang introvert, teman-teman saya banyaknya adalah eh, ekstro begitu ya. Ya, itu akhirnya saya berubah menjadi MB. Ya, saya berubah menjadi MB. Walaupun karakter saya dasarnya adalah introvert gitu ya. Nah, ini bisa kita dapati biasanya seorang guru ya. Seorang guru itu sebenarnya adalah introvert ya karena dia senang baca, dia senang meneliti, dia senang mengulik, dia senang buat rumus-rumus. Ya, dia introvert. Tetapi dia harus bergaul dengan komunitas guru, ya murid, begitu. Akhirnya dia bisa harus bicara, dia harus lugas, begitu. Maka dia menyeberang sedikit, jadilah dia seorang ambivert, gitu ya. Di dalam hal ini, setiap orang sebenarnya bisa seperti ini. Seseorang ambivert adalah mereka yang telah
Melalui berbagai lika-liku hidup dan berbagai pengalaman, kelebihan dari keduanya bisa dioptimalkan. Tentu hal ini adalah hal yang sangat baik. Oke, sekarang ciri kepribadian ambivert itu ada 6. Satu, nyaman berada di tengah kerumunan, gerah bila terlalu lama menyendiri, kepribadiannya berubah tergantung lawan bicaranya. Ambivert ini kalau disebut oleh Carl Jung itu seperti bunglon. Dengan orang yang pendiam dia bisa jadi pendiam, dengan orang yang banyak bicara dia bisa bisa ikuti gitu ya. Terkadang tertarik percakapan yang mendalam dan spesifik. Tidak selalu diam. Orang yang ambivert yang paling gampang cara ngetesnya adalah sulit memilih rencana akhir pekan. Artinya seorang ambivert itu orang yang sulit apa kita tanya nih plannya apa? Nanti besok libur nih. Besok libur mau kemana lo bro? Wah, gue nggak tahu nih. Nah, itu ambivert tuh. Kelebihan yang dimiliki oleh seorang ambivert, ya, kelebihannya satu bisa menyesuaikan diri, bisa mengerjakan proyek kelompok atau individu, tentu saja, karena dia bisa jadi introvert dan dia bisa jadi extrovert. Ambivert adalah seorang yang berpotensi sebagai pemimpin. Nah, ini sama dengan pelajaran kita di TCM, ya. Oke, kita belajar di TCM kan, eh, saya katakan ya bahwa eh, orang yang apa cocok jadi pemimpin kan adalah unsur api. Ya. Oke, ambivert ini adalah unsur api karena dia yang menguasai adalah pitanya ya, atau metabolismenya atau orangnya cenderung luwes ya. Oke, introvert, extrovert dan ambivert. Oke, kita jelaskan dulu introvert dan extrovert dan ambivert. Pada sebagian budaya masyarakat menganggap tipe extrovert lebih cenderung disukai daripada introvert. That is wrong, salah ya, salah banget. Nah, ini tuh memang di masyarakat kita kayaknya lebih senang orang yang ekstro dibanding intro. Salah juga gitu ya. Kenapa? Kalau saya kadang-kadang lihat orang yang pendiam justru jadi lebih enak juga nyaman saya. Nggak banyak omong gitu kan. Eh, atau apa namanya tidak membicarakan hal yang sifatnya ringan begitu. Nah, tergantung ya tergantung. Ya. Jadi nggak semua ekstrovert itu baik gitu ya. Malah kalau orang yang menguasai ilmu kejiwaan, ekstrovert cenderung nggak disukai. Nah, nanti akan saya jelaskan. Oke, masyarakat umum beranggapan bahwa mereka yang introvert memiliki kesehatan mental dan kehidupan yang kurang baik dibandingkan ekstrovert. Ini juga salah juga. Orang yang menganggap orang yang introvert itu punya gangguan mental, salah, salah banget. Ya, ya. Atau kesehatannya kurang baik, salah banget. Ya, saya katakan tadi orang yang introvert, kalau nggak ada orang introvert, Anda nggak bakal ketemu yang namanya sepatu Adidas. Anda nggak bakal ketemu namanya LED. Anda nggak akan ketemu yang namanya komputer. Anda nggak akan ketemu yang namanya laptop. Anda nggak akan ketemu yang namanya lampu, ya, listrik, rumus I sama dengan MC kuadrat, Pythagoras, Da Vinci. Ya. Karena itu semua orang-orang introvert, para penemu. Anda nggak bakal bisa baca Christie Agatha. Anda tidak akan bisa baca Esmara Gede. Anda tidak akan baca Sir Arthur Conan Doyle. Ya, buku-buku novel itu. Ya, Anda tidak bisa menikmati Mona Lisa. Anda tidak bisa menikmati itu lukisan-lukisan yang lain itu orang-orang introvert. Ya, ya. Ekstrovert nggak ada penemu, nggak ada. Ya, namun hal itu tidak sepenuhnya benar karena tipe kepribadian introvert cenderung sama seimbangnya dalam hal kesehatan mental dan kehidupan dengan tipe ekstrovert. Tetapi terlepas dari itu, seorang introvert berhak mengembangkan kepribadiannya dan meraih kebahagiaannya. Kebahagiaan orang introvert bisa saja berbeda bentuknya dengan kebahagiaan menurut ekstrovert, sehingga seorang introvert tidak perlu merasa rendah diri. Oke, yang harus dibayangkan justru memang yang lebih dikenal adalah orang-orang ekstrovert. Perhatikan. Kenapa? Karena orang ekstrovert ingin bisa menampilkan kepribadiannya. Ya, orang introvert memang cenderung di balik layar. Ya, di balik layar. Itu ya. Itu yang harus diperhatikan ya. Tidak banyak bicara begitu ya, tidak
gemar tampil di medsos, tuh kalaupun ngomong itu agak sedikit berantakan, ya, karena yang di kalau kalau orang introvert itu lebih kepada eh, otak dibandingkan mulut gitu. Menurut pendapat pakar, mereka mengungkapkan bahwa tiap orang memiliki salah satu tipe kepribadian, apakah itu introvert, extrovert, ambivert, tetapi mungkin butuh waktu untuk mengetahui apa tipe kepribadian sesungguhnya. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tiap orang memiliki gabungan sisi extrovert dan introvert dalam diri, meski salah satu sisi akan terlihat lebih dominan, apakah itu introvert, extrovert, dan ambivert. Ya, semuanya baik-baik saja. Jika kita merasa bukan seorang introvert, ekstrovert, dan ambivert pada tingkat yang ekstrim, dalam skala kepribadian kita, bisa saja kita merasa bukan seorang introvert, ekstrovert, dan ambivert pada tingkatan ekstrim dalam skala kepribadian. Bisa saja juga kepribadian kita bergeser tergantung pada tahap kehidupan yang kita jalani. Hal inilah yang dinamakan pembelajaran hidup. Jika seseorang telah banyak belajar dan perjalanan dan pelajaran kehidupan yang mereka lalui, akan ada sikap di mana kedewasaan itu muncul. Seseorang yang sudah terbiasa akan siap menjalani kehidupan apapun sesuai dengan keadaannya. Ya, tadi saya katakan introvert, extrovert, dan ambivert memang adalah sebuah karakter, tetapi setiap manusia, setiap individu memiliki kepribadian ini. Ya, artinya bisa saja saling menyeberang.